Ya, Bapak pernah baca khatam Quran kan tuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pernah nggak ketemu nama Dajjal? Ya nggak ada. Dan para ulama sudah selesai mendiskusikan kenapa Allah tidak memasukkan Dajjal di dalam Al-Quran. Kesimpulan mereka karena Allah ingin Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana pernah kita jelaskan, alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat itu terbagi dua. Ada alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada alamatul kubra, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak, sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya hanya 10. Dan khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal, termasuk tanda-tanda besar, termasuk 10 tanda besar. Sebagaimana yang kita ketahui dari hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan ke-10 tanda tersebut dengan menjelaskan bahwa ada ad-dabah atau ad-dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi kita ini. Kemudian ada Dajjal, yaitu manusia yang ditakdirkan Allah menjadi a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Kemudian ada dabbatul ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi dan nantinya bertugas untuk memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kemudian ada tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, yang menjadi tanda di langit bahwa pintu taubat sudah tertutup. Kemudian nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam yang akan memainkan peranan sebagai Al-Masih, juru selamat. Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal, Isa alaihissalam yang mengajak semua orang kafir, semua orang ahli kitab, Yahudi Nasrani, bertaubat mengikuti agama Nabi akhir zaman, agama Islam ini. Dan kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj adalah dua umat yang dikurung di balik dinding yang dibuat oleh seorang penguasa bijaksana ribuan tahun yang lalu bernama Zulkarnain. Lalu 789 kata Nabi adalah thalathata khusufin, 3 pembenaman bumi. 1 pembenaman bumi di timur, 1 pembenaman bumi di barat, dan 1 pembenaman bumi di Jazirah Arab. Sedangkan yang terakhir nomor 10 adalah narun takhruju minal Yaman, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Nah, ini hadis riwayat Muslim menyebutkannya seperti demikian. Tetapi para ulama kemudian hanya bersepakat pada tanda besar nomor 10, yaitu api keluar dari Yaman, sebagai tanda yang paling akhir munculnya. Sementara tanda nomor 1 sampai 9 para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang kronologinya. Dan saya condong kepada pendapat yang telah dirumuskan oleh Syekh Dr. Al-Mubayyad. Al-Mubayyad ini seorang penulis kitab yang sangat fenomenal, kitab ini. Dan saya sangat menganjurkan kita membaca kitab ini, karena kitab ini saya nilai merupakan kitab tentang ilmu akhir zaman yang paling komprehensif dan paling up to date. Dan memang penulis kitab ini, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, beliau adalah ulama yang hidup bersama kita di zaman ini dan sekarang pun masih hidup. Dan kelebihan dari kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang hidup di zaman ini, sehingga dia kenal betul dengan kondisi dunia sekarang ini. Kebanyakan kitab-kitab para ulama kita yang kita sebut ulama salaf, ulama terdahulu, mereka tidak hidup bersama kita di zaman ini. Mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita sekarang. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, 10 tanda besar itu seperti manzumat, seperti biji-biji marjan yang diikat, bagian tengahnya ada lubangnya, ditaruh tali atau benang, kemudian diikat, terus dibuat simpul di bawahnya, maka dia diam. Nah, bila 1 biji itu jatuh karena simpulnya dibuka atau digunting benangnya, maka biji-biji berikutnya akan jatuh dengan cepat mengikutinya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, pertanyaan selanjutnya yang sangat penting juga adalah Al-Masihud Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang masa, sepanjang zaman. Lalu makhluk seperti apa dia? Ini pertanyaan harus kita jawab. Tapi kita menjawabnya tidak boleh menggunakan akal-akalan kita, Pak. Karena apa? Nggak sampai akal kita. Dajjal ini termasuk al-ilmu anil ghaib, ilmu tentang perkara yang gaib. Sedangkan perkara yang gaib yang tahu siapa?
Allah saja atau rasul-rasul yang Allah ridai. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 26-27. Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah dan rasul-rasul yang Allah ridai. Jadi kalau mau tanya tentang Dajjal, makhluk seperti apa, kita harus nanyanya ke Allah atau ke Rasul. Pengertian nanya ke Allah tuh buka Quran, pengertian nanya ke Rasul buka hadis, ya. Nah, para ulama kita sudah selesai membuka Quran, membongkar Quran dari zaman dulu tentang Dajjal ini, dan ternyata kesimpulan mereka sama sekali tidak ada disebut-sebut Dajjal dalam Al-Quran. Nah, ya toh? Ya, Bapak pernah baca khatam Quran kan tuh, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pernah nggak ketemu nama Dajjal? Ya nggak ada. Dan para ulama sudah selesai mendiskusikan kenapa Allah tidak memasukkan Dajjal di dalam Al-Quran. Kesimpulan mereka karena Allah ingin menghina Dajjal. Jadi Dajjal itu terlalu hina untuk dimasukkan ke dalam kitab suci Al-Quran. Tapi ada satu ayat yang mengisyaratkan tentang Dajjal secara tidak langsung, yaitu surat Al-An'am 158. Bunyi ayatnya, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Maksudnya kematian, datangnya malaikat maut. Atau kedatangan Rabbmu, maksudnya nanti di hari berbangkit kita akan melihat Allah Ta'ala, ya. Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu, ya. Dalam bahasa aslinya, au ya'tiya ba'du ayati rabbika, ya. Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang belum pernah beriman sebelum itu. Jadi kalau tanda-tanda Allah itu sudah muncul, maka orang yang sebelumnya nggak pernah beriman, nggak akan manfaat sama sekali buat dia, ya, imannya. Dia akan celaka. Yang kedua, atau dia belum pernah mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Dia muslim, tapi nggak pernah berbuat amal soleh, nggak pernah berbuat amal ibadah. Yang dia lakukan justru amal maksiat terus menerus, ya. Nah, bagi dua kelompok manusia ini, kalau tanda-tanda Rabbmu ini sudah muncul, sebagian tanda-tanda Rabbmu ini nggak ada manfaatnya lagi, celaka mereka. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula, ya. Ini ayatnya. Ayat ini oleh para ulama kita dijelaskan dengan sebuah hadis riwayat Muslim. Hadisnya sebagai berikut. Dalam hadis ini dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara, ya, 3 tanda Rabbmu yang apabila sudah keluar, niscaya tidak bermanfaat iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu, atau dia belum pernah mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. 3 tanda itu adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dari barat, keluarnya Dajjal, dan makhluk melata di bumi, binatang melata di bumi. Kalau 3 tanda Allah ini sudah muncul, ya, orang yang nggak pernah beriman sebelum itu ketemu Dajjal sudah habis dia. Muslim yang kerjanya maksiat melulu ketemu Dajjal habis dia sudah, nggak bisa dia selamat. Dia pasti tersesat karena si Dajjal tugasnya menghapus keimanan dari diri seseorang. Tapi kalau yang mukmin kuat, ditakdirkan ketemu Dajjal, maka dalam hadisnya dikatakan baina ainaihi maktubun kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin au ghairi katibin. Antara kedua matanya Dajjal, ya, 2 mata, yang satu cacat, ya, akan ada tulisan kafir yang bisa dibaca oleh setiap mukmin, baik dia bisa baca tulis maupun dia buta huruf, ya. Jadi kalau mukmin yang sebenarnya ketika ketemu Dajjal nanti nggak pakai dikasih tahu orang pun dia langsung tahu ini Dajjal, karena langsung bisa dia baca ada tulisan kafir di jidatnya Dajjal. Suatu karunia dari Allah khusus buat orang-orang yang imannya benar. Tapi untuk muslim sembarangan yang banyak maksiat, nggak pernah berbuat kebaikan, ngelihat Dajjal kagum, Pak. Kagum mereka ngelihat Dajjal. Mereka langsung jadi pengikutnya dan percaya kalau Dajjal itu Rabb, Tuhan. Ya, karena Dajjal akan mengklaim dirinya Rabb. Ya salli wa sallim daiman